Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pemateri kedua kita yang sudah ada di tengah-tengah kita nih ya, Kak Alif ya. Insya Allah, gimana nih kabarnya Kak Alif? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Keras suaranya. sebelum Oh, ya. kita masuk, Alhamdulillah baik Kak Alif. Semoga yang lain juga baik ya Kak. Oke, sebelum masuk ke pemateri kita ke materinya agar kita lebih kenal mungkin ya Kak ya. Oke oke. Sebelum kita masuk ke materinya, mungkin kita biar lebih kenal kita bacain CV-nya Kak Alif dulu ya. Boleh di-share CV-nya Kak Alif? Oke, pertama itu Kak Alif ini beliau adalah seorang Training and Development Desa Berdaya Foundation, lalu founder komunitas Gerakan Sayang Masyarakat, dan Kepala Rumah Tangga Kabinet Mendewasa Bersama. Beliau lahir di Bandung 28 Desember 1995. Beliau adalah lulusan Psikologi Universitas Pajajaran. Lalu sekarang beliau juga pernah menjuarai lomba psikodebat Psikompo Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Masya Allah, hebat banget nih Kak Alif. Beliau adalah Alifia Ihya Muhammad, Sarjana Psikologi. Sekarang silahkan Kak Alif sudah siap untuk menyampaikan materinya? Siap, sangat siap. Ya, Alhamdulillah. Uh, Silahkan untuk media sudah siap untuk slide-nya? Ya, masuk nih saya nih. Oke, Oke. oke. Silahkan Kak Arif untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat yang luar biasa kita bertemu dalam sebuah pembelajaran yang insya Allah ini di antara kita nih ada malaikat yang ikut online bersama kita gitu, mencatat kebaikan-kebaikan nilai-nilai yang ada pada diri kita gitu. Jadi luar biasa ya kalau kita bikin forum forum yang ada di sana dibahas sebuah ilmu, maka di sana ada malaikat. Nah, forumnya online, berarti kira-kira malaikat ada di mana? Malaikat ikut online, cuman nggak kedetek nih di Google Meet, nggak cukup kekuatan Google Meet ya. Ya, kok jadi mau ceramah ya? Nggak salah. Ya, oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya sangat luar biasa eh, diminta untuk mengisi di Impact Tivis. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa sebenarnya yang diundang di sini adalah teman saya namanya Zulfajri Taswin. Namun beliau qadarullah 2 minggu yang lalu positif COVID dan beliau harus menginap di Wisma Atlet sampai sekitar hari Selasa atau Rabu kemarin. Beliau menyampaikan sudah boleh pulang per esok harinya gitu. Pun meskipun beliau sudah pulang, beliau masih belum bisa banyak beraktivitas karena masih pemulihan. Jadi kalau bicara COVID tuh yang diserang tuh tubuhnya, antibodi itu harus segera mengenal gitu. Makanya perlu istirahat. Nah, luar biasanya beliau lagi di Wisma Atlet, lagi sakit, tapi beliau malah ngisi di suatu tempat waktu itu, suatu malam minggu yang lalu, pekan lalu gitu. Nah, padahal itu harusnya virus itu lagi nyerang dirinya, antibodinya itu lagi belajar virus itu kayak apa gitu. Tapi beliau tidak menjaga dirinya sehingga dia lebih lelah gitu secara fisikally. Jadi memang salah satu gejalanya kalau sudah kena itu rasanya lelah, gampang lobet gitu, nggak kuat lama-lama ngadepin sesuatu. Nah, kayak gitulah ya. Jadi beliau sekarang sudah pulih, sudah pulang, tapi masih perlu banyak istirahat. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa mengisi di sini. Insya Allah saya akan membawakan dengan sebaik-baiknya.
yang insya Allah selalu dengan semangat optimis nggak akan kalah sama pemateri yang seharusnya. Pemain pengganti itu seringkali ada yang apa tuh namanya, pemain pengganti kalau sepak bola tuh striker ganti, tapi justru dia yang golin gitu. Karena pemain lamanya sudah dianggap tidak mampu lagi gitu. Ini semangat aja gitu ya, saya bawa semangat. Ya kita bahas tentang project management. Jadi tadi kebetulan saya lihat ya presence-nya bahwa setelah ini materinya pas banget nih tentang design thinking. Oh pas banget, saya nyambung buat ke sana soalnya. Ya BTW saya harus sharing bahwa ini PPT-nya itu dari episode design. Dulu namanya episode slide ya, sekarang episode design yang dikembangkan oleh Kang Zuhud. Jadi luar biasa, beliau bantu saya untuk bikinin slide-nya dan sangat keren nantilah. Ini mah otek. Ya oke, next. Turun Kang. Sami-sami Kang Zuhud, sukses selalu. Ya, bisa di next. Oke, ya sedikit kenalan tadi ya, mungkin sudah di-share. Saya sekarang di kerjaan yaitu Training and Development Manager di Cyber Foundation. Jadi qadarullah di umur segini Allah berikan saya kesempatan sudah posisi ini. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi saya yang ya gimana ya, ingin bilang alhamdulillah yang sangat luar biasa gitu dengan luar biasa ini. Kemudian Certified Trainer BNSP ini juga ternyata tidak mudah ya. Saya pikir orang-orang hanya berpikir oh kalau certified itu yang penting duitnya banyak, yang penting ada duitnya buat bikin. Ternyata tidak mudah ya, di asesornya tuh luar biasa gitu. Banyak dibantainya, jadi kayak kayak sidang skripsi gitu, dibantainya banyak, luar biasa gitu. Ya, terakhir saya founder sebuah gerakan, yaitu Gerakan Sayang Masyarakat, berdiri sejak tahun 2016. Saya mengomandoi sampai 2020, ketika komando yang dilepas agak sesuatu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nanti saya ceritain juga di pembahasan kali ini. Oke, next. Ya, ini sedikit definisi dulu lah, yang biasa-biasa aja dulu. Oh ya, BTW nanti buat teh moderator dan teh operator, nanti akan di akhir saya akan percepat ini supaya ini selesai. Nanti saya mau ngajak teman-teman buat simulasi kecil-kecilan. Jadi kalau yang teman-teman pakai laptop mungkin akan lebih puas untuk nyobainnya gitu, untuk nyobain mainannya kita nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi apa ini project management ya? Ini mah intinya project. Project itu apa? Kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu bentuk kegiatan yang menggunakan sumber-sumber daya untuk mendapatkan benefit. Jadi kalau ada sesuatu yang sedang kita kerjakan tapi nggak ada benefitnya, itu bukan kita anggap sebuah project. Pasti ada benefitnya. Benefitnya belum tentu profit ya. Profit sama benefit. Profit itu duit lah, cuan lah gitu. Kalau benefit bisa jadi hal-hal yang lain, termasuk dengan pengembangan diri. Oke, next. Nah, simpelnya kalau kita mau bahas project secara menyeluruh, ada 3 poin yang harus kita jelaskan dulu. Skopnya apa? Skopnya kita mau bahas tentang apa? Misal, saya mau bikin sebuah apa tadi bahasanya? Ekosistem pengembangan diri bagi pemuda. Itu berarti ya efektivis kurang lebih kayak gitu. Saya buka dari IG itu di deskripsinya kayak gitu. Jadi saya belajar langsung aja dari sini, kita contohin. Skopnya adalah tentang ekosistem pemberdayaan diri. Keren tuh. Kalau saya di kantor gitu ya, Desa Berdaya Foundation, berarti skopnya adalah tentang pengembangan pemberdayaan desa. Jadi jelas apa? Atau mau berbicara tentang ekonomi, mau bicara tentang kesehatan, mau bicara tentang apapun, itu skopnya apa dulu? Tentang apa dulu aja bahasa simpelnya gitu. Kemudian nanti kapan kita mau melakukannya? Melakukan ini bisa jangka panjang. Kalau kita berbicara tentang proyeknya adalah pembangunan jalan layang, pembangunan jalan tol dari mana sampai mana, pembangunan rel kereta, itu panjang lagi. Cost, maka kemudian disiapkan biayanya berapa. Kalau bahasa ekonominya itu feasibility study. Kita ngecek dulu capital budgeting, kita punya budgeting berapa, kita terbagi jadi apa aja, bayar karyawan berapa, dan seterusnya. Nah, ini simpelnya 3 poin ini. Ini kalau diperrumit akan jadi jauh lebih rumit, seperti pembangunan besar gitu. Project-project yang melibatkan kenegaraan, nah itu jauh lebih besar. Oke, next lagi. Ya. Oke, jadi project management, project adalah temporary, sesaat. Bukan sebuah routine operation. Jadi kalau kita mulai sebuah project, kita harus tahu kapan akan berakhir. Ini poin penting. Kapan akan berakhir. Kalau kita mau project jangka panjang, maka kita akan menyebutkan berakhirnya ketika sesuatu itu sangat besar. Contoh, salah satu mitra kami yaitu Rumah Zakat. Ada yang tahu Rumah Zakat? Tahu lah ya.
salah satu lembaga zakat terbesar di Indonesia. Kantornya 200 meter dari kantor pusat rumah zakat. Ya, jadi di rumah zakat ini punya apa namanya? Awal mulanya berdiri itu atas sebuah gagasan kita akan selesai ketika kemiskinan di Indonesia sudah selesai. Nah, kebayang nggak? Itu maksudnya panjang, tapi ada batasnya. Batas kemiskinan itu apa? Batas kemiskinan adalah ketika kalau bahasa zakat itu ya seorang mustahik, mustahik itu penerima zakat sudah beralih menjadi muzaki, pemberi zakat. Nah, kata kuncinya itu ketika seluruh orang di Indonesia sudah jadi muzaki, kemudian direvisi setidaknya tinggal punya mustahik maksimal 10%. Itu baru berhenti. Kira-kira akan berhenti seberapa jauh ya ketika sekarang konsepnya adalah 80% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 20%-nya saja gitu. Orangnya gitu kan. Luar biasa ya. Jadi itu maksudnya bukan sebuah rutin tapi kita harus menetapkan end-nya kapan. Kemudian kita harus mendefinisikan ya, itu ya, beginning dan end. Kita akan mulai kapan? Yuk kita mulai. Kita bahas-bahas dulu nih. Saya mau bikin kayak ekosistem pemberdayaan nih. Kira-kira menurut kamu gimana? Oke, kita mulai kapan? Yuk kita diskusi. Nah, itulah saat kita akan memulai sebuah project itu. Kemudian mendefinisikan scope-nya, resource-nya. Oke, scope kita apa, resource-nya. Tapi kita tuh nggak punya orang-orang yang keren. Kita nggak punya orang-orang yang pas. Kita harus nyari. Kita harus cari orang-orang yang ngerti tentang ini, yang ngerti tentang itu. Kemudian selanjutnya specific set of goal, outcome, output, and activity. Nah, nanti dalam games, bukan games ya sebenarnya, pokoknya sesuatu nanti kita akan pakai gimana cara menentukan goals-nya, outcome-nya, output, dan activity-nya. Kemudian menentukan project team. Timnya siapa aja? Oke, saya butuh yang ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Ya, jadi ini sebenarnya ya project manajemen ini simpel banget ya. Ini hal-hal dasar dalam membentuk sebuah sesuatu yang ingin kita kerjakan. Mau mulai dari organisasi kita akan mulai. Misal apa ya? Mau ikut jadi anggota BEM fakultas, maka kita harus mendefinisikan kapan kita mulai. Oh, setelah dilantik. Akhirnya kapan? Setelah sudah sidang akhir apa tuh namanya? Kongres mahasiswa gitu-gitulah. Terus kemudian skupnya apa? Oh, skupnya banyak tuh. Ada mulai pengembangan, departemen pengembangan, ada hubungan luar, ada pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Nah, itu skupnya, set goalnya, jadi goalnya pengabdian apa, goalnya pengembangan apa, goalnya apa namanya akademik apa, dan seterusnya. Bikin project timnya, oke, siapa kadetnya, siapa tim ininya, gitu. Oke, next lagi. Ya, next lagi, project management process. Jadi project management proses adalah, nah lihat, proses adalah sebuah set dari aksi yang interrelate, berkesinambungan, bernyambung, dan sebuah activity untuk sebuah pre-specified product. Artinya apa? Sebuah produk ini bisa barang, bisa jasa, yang kita sudah punya pre-nya. Oh, saya mau bayangnya kayak gini nih, saya kebayang kayak gini nih. Service atau hasil, jadi maksudnya barang atau jasa. Setiap proses dikarakterisasikan dengan input dan tools serta teknik. Input, tool, teknik. Kita punya apa sekarang? Barang-barang yang bisa kita pakai apa? Maka kita harus kayak gimana caranya? Dan kemudian untuk menghasilkan suatu output. Oke, itu proses namanya. Jadi ada poin-poin menariknya pre-specified product, service result. Terus kemudian dikarakterisasi dengan input, tools, teknik. Nah, ini yang menarik tentang proses. Next lagi. Ya, yang sini mah cepat-cepat aja biar seru ini mah. Ya, pertama biasalah ya, kita akan memulai dari initiating proses. Kita punya kepikiran apa ya, Kemudian kita bikin planningnya. Oke, jadi cara bikin sebuah ekosistem itu kita mulai dari apa ya? Oh, kita bikin aja dulu yang dari yang simpel-simpel, yaitu mengumpulkan orang-orang untuk berbagi ilmu tentang apa. Nanti kemudian outputnya kita berharap supaya mereka seperti ini. Oke, itu dulu. Executing proses, oke, menjalankan. Jadi ini bayangin banget ya, Impactivists ini sebuah proyek sosial yang luar biasa gitu. Nah, coba contohinnya ini, executing proses. Oke, sekarang kita lagi proses dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan aturan-aturan yang sudah disiapkan gitu. Kemudian monitoring dan controlling proses. Dijamin nih akhir sesi hari ini ada evaluasi. Ntar pekan depan ada evaluasi lagi. Terus nanti mau diapain nih pesertanya? Oh, misalkan pesertanya ini pada tutup kamera nih, gimana ya kira-kira? Nggak bercanda saya. Ya, jadi barangkali ada sesuatu atau bagaimana nih, jangan-jangan kalimat saya masuk ke evaluasi nanti sore nih, wallahu alam. Ya gitu ya, jadi itu juga jadi bahasan kira-kira gitu ya. Terus closing proses, oke, maka akhir dari
Misalkan ini hitungannya per batch gitu. Batch 1, batch 2, batch 2 ini bakal mau jadi sampai mana. Ketika apa kita baru akan bisa mulai batch 3. Nah, itu adalah closing prosesnya. Oke, next lagi. Teman-teman kalau mau nanya-nanya, kalau mau chat-chat, kalau mau nanggepin boleh aja ya di chat ya. Saya mah selalu aja chat ramai itu justru seru. Ya. Nah, sekarang lihat knowledge area. Knowledge area kalau kita bicara baru yang paling kiri ya, knowledge area. Jadi yang kita harus paham tentang manajemen project itu ada ini semua nih. Integration, scope-nya apa, time-nya, waktunya kapan, cost-nya sejauh apa, quality yang diharapkan harus kayak apa, human resource-nya tuh ya maksudnya apa ya, kalau bahasanya tadi Novi mah biro internalnya, biro yang ngejagain orang-orangnya supaya nggak lepas, supaya tetap termotivasi, komunikasi dengan orang-orang seperti apa, merencanakan sebuah risk management, jadi resiko, nggak mungkin ada sesuatu yang nggak ada resikonya. Tiba-tiba ada orang nawarin, ini bisnis ini nggak ada resikonya kalau sama kita, jadi silakan. Kalah, bohong, mana ada nggak ada resiko, pasti ada resiko gitu. Minimal resiko ditolak, minimal ada resiko kerugian kecil, minimal resiko tidak balik modal gitu kan. Oke, procurement tentang pembelian, akan ada saat-saat pembelian kita harus beli ini, kita harus beli itu. Itu kalau yang tinggi banget ya, misalkan nanti saya cerita tentang di desa berdaya seperti apa. Dan terakhir ada stakeholder. Nah, ini baru knowledge area, ini semua harus kita punya, harus kita tahu. Nanti ini PPT saya kasih ke teman-teman lah ya, silahkan digunakan. Tapi kalau mau minta jasa editingnya boleh ke Kang Zuhud. Ya, itu ada initiating proses. Jadi di awal initiating proses kita harus identify stakeholder, kita harus tahu proyeknya seperti apa. Kemudian planning, kita mulai planning. Itu ada sesuatu yang aneh tuh. PMP apa? Ntar kita kasih tahu. Itu project management planning. Nah, scope-nya apa? Dicari scope-nya, define scope-nya, terus kemudian cari requirement-nya, scope yang kayak gini tuh apa ya, kayak gimana ya gitu. Ini nanti bisa dibaca ya, sambil dibaca ya. Waktunya, jadi kita harus kasih waktunya kapan, cost-nya, apa yang harus dikeluarin, kita harus ngegaji orang berapa, kita harus ngasih hadiah berapa, kita harus apa berapa, dan dari mana sumber masuknya, kualitasnya harus seperti apa, kemudian plan HR management itu bagaimana ngatur orang-orangnya supaya orang-orangnya tetap semangat terus. Misal setiap pekan kita akan adakan sesuatu supaya semua orang semangat. Dulu mah kalau belum pandemi bisa pakai upgrading yuk, kita kumpul setiap minggu sekali di mana sambil seru-seruan. Rapatnya mah di online, kumpul-kumpul seru-seruan gitu. Jadi lucu sekali gitu ya. Nah, ini bisa executingnya seperti apa, monitoringnya seperti apa, ini perlu di satu-satu diperdalam gitu. Ini kalau saya bacain, saya pernah dapat pematerian kayak gini. Bahasnya satu slide ini doang coba. Satu slide ini doang, terus 1 jam, terus udah silahkan tanya. Saya minta PPT-nya dapat ini doang, oh ya udah nggak apa-apa lah, ini bagus banget berarti. Nah, nanti mungkin kalau misalkan teman-teman mau nanya lagi di belakang boleh ya, nanti buat panitia juga boleh di-share kontak saya. Kalau aja lah, kita mah sharing-sharing aja lah. Oke, next lagi. Oke, project management tools, next. Ya, nih tadi ya yang saya mau sharing. Ada project management plan. Nanti kita akan pakai mainan buat ngejelasin project management plan kayak apa. Kemudian logical framework analysis. Jadi dalam istilah-istilah yang ada dalam project itu, logical framework analysis itu adalah bagian dari project management plan. Jadi logical framework itu kita mulai dari belakang, kita mulai outputnya mau apa, outcome-nya apa, terus kemudian kita harus lakukan apa, goals-nya apa, nah kurang lebih begitu. Timeline-nya kita harus atur, budgeting-nya kita harus duit dari mana, cash flow masuk keluarnya harus sejauh apa. Nih biasanya kalau orang keuangan tahu, kita boleh ngeluarin sejauh ini. Dengan kas segini kita akan boleh ngeluarin procurement pembelian sejauh ini. Kemudian terakhir stakeholder analysis. Ini saya kasih tahu sekarang. Stakeholder analysis itu ada tiga stakeholder, tipe stakeholder. Yang pertama itu informasi. Cukup dikasih tahu aja. Pak, kita sudah melakukan ini. Oh ya udah. Dan nggak akan diapa-apain. Di chat mungkin hanya sekedar dibaca. Tapi kita wajib untuk inform. Yang kedua, ada yang consult, minta dikonsultasiin. Pak, kita mau buat kayak gini. Kira-kira menurut Bapak kayak gimana? Itu stakeholder kita maunya digituin. Di consult. Yang terakhir adalah involve. Kalau involve, dia minta diajakin, bukan cuma diajak diskusi, dia minta diajakin, Pak, kayak gini. Oh, boleh nggak? Saya masuk ke sini, saya minta anak buah saya buat yang ngaturin bagian ininya. Gitu.
Nah, itu involve gitu ya. Jadi 3 poin penting banget nih tentang stakeholder analysis. Kita kerjasama sama siapa dan orang ini harus kita apain, ini 3 hal ini. Jelas banget harus diapain gitu. Oke, next lagi. Nah, jadi ya, common issue atau hal-hal yang biasa terjadi dalam project management, yaitu yang pertama tentang leadership. Bagaimana kita memimpin tim. Nanti kalau orangnya hilang-hilangan, tadi saya dengar di yang sebelumnya, kalau orangnya nggak amanah. Jadi yang beliau ceritakan, yang Kang Nofri ceritakan itu saya kenal banget. Oh ya, BTW, Kang Nofri itu dulu ketua BEM Unpad, saya ketua BPM Unpad. Jadi kita sering bersinggungan. Jadi saya tahu banget tuh yang dia ceritain siapa gitu kan. Ya, terus suksesnya tuh apa? Ketika sebuah project management itu sukses tuh ketika apa? Apakah segini dibilang sukses? Apakah segitu dibilang sukses? Apa segimana gitu? Yang ketiga adalah apa helping tools yang bisa bantu kita? Banyak nih helping tools. Nah, kita tuh nanti habis ini mau main tentang helping tools. Jadi bagi teman-teman yang pakai laptop akan sangat bisa banget langsung ikutan dalam mainannya nanti. Terus yang keempat adalah time management, bagaimana kita ngatur waktunya gitu. Dan yang kelima adalah people management. Jadi termasuk di antara yang paling luar biasa adalah delegation. Karena sebagian di antaranya masuk ke leadership, sebagian di antaranya masuk ke delegation. Jadi kadang-kadang saya itu nggak ngerti ada orang-orang yang teman-teman tahu ya kalau ada bedanya kayak leader sama apa sih satu lagi tuh. Ya pokoknya kalau yang leader tuh kalau kata meme itu ya dia narik ada beban gitu ya, terus dia ikutan narik terus dia paling depan tarik, ayo maju gitu. Oh iya bos ya bener bos. Tapi kalau bos dia malah duduk di atas ini terus dia bilang ayo maju maju. Gitu. Jadi benar-benar hanya nyuruh. Tapi kalau leader dia ikutan narik tapi sambil nyuruh bareng-bareng gitu. Jadi nggak bisa dibilang mau dibilang apa juga bahasanya kan director tuh memberi arah bukan melakukan, bukan officer sama director tuh beda gitu. Jadi akan wajar ketika direktur memang akan lebih banyak menyuruh tapi dia juga ikut melakukan tanpa disuruh. Beda sama yang sekedar nyuruh, itu beda gitu. Nah ini masuk di nanti people management. Oke, next. Ya karena tadi sudah disampaikan tentang prophetic leadership sedikit, saya kasih teori yang agak sedikit lebih apa ya ini ya, lebih ke barat-baratan lah. Ya. Ini adalah pertanyaan sidang skripsi saya gitu. Dan saya bahas rektor pakai teori ini. Rektor Unpad saya bahas pakai teori ini keren kan. Jadi ini adalah teori contingency leadership menurut Fiedler, bahwa orang ini punya kepemimpinan gaya pemimpinan dua, human oriented atau task oriented. Ada orang yang sangat peduli sama orangnya, ada yang peduli sama kerjaannya. Ada orang ketemu orangnya, ketemu bawahan terus bilang, gimana kerjaan lo? Udah selesai itu. Baru ketemu tiba-tiba ngomongin kerjaan, buset dah solo, chaos gitu kan. Yang satu lagi adalah orang yang human oriented. Lalu bahasnya orang, apa kabar lu? Lu ini belum, apa namanya, kita main yuk, nonton yuk, apa kayak gitu. Jadi ngajakinnya main, ngajakinnya ini. Dan ini ketika nanti ada hal-hal yang berat, kadang-kadang nanti akan ada saatnya kita harus memilih. Ini kerjaan mulai turun nih. Padahal harus target kita naik terus, ini turun jauh lagi. Kita harus apa ya? Kita harus task oriented, kita harus tetap ngegeder dia untuk bisa naikin lagi. Atau kita justru akan, ini orang kenapa ya? Kita deketin dulu orangnya, supaya nanti dia memperbaiki kerjaannya. Nah ini nanti setiap orang bisa beda-beda dan nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Cuman yang mana yang paling pas? Kalau saya merasakan gini ya, kita bisa melakukan dua-duanya ya, bisa task, bisa human. Waktu saya di kampus misalkan ya, karena kalau di kerjaan saya lagi banyak task. Kalau di kampus saya misalkan pernah task, itu gimana rekap aspirasi udah selesai? Ya. Nah kadang-kadang ke orang itu bilang, semalam tidur jam berapa? Ngerjain itu. Oh gini-gini, ya ini saya kasih vitamin. Bahkan suatu hari saya sama wakil saya, kita diskusi, kita bagi peran lah. Harus ada yang berani task, harus ada yang berani human. Gitu. Jadi saya akan ngegeder task, wakil saya ngegeder human. Saya akan selalu ngegeder, tugas lu selesai belum? Tugas lu gimana? Tapi sementara wakil saya ada mendekatinya dengan cara, lu lagi stres ya, lu banyak pikiran ya? Semalam kerja beres jam berapa? Kita main yuk, dan seterusnya. Saya nggak pernah bahas kerjaan gitu. Padahal itu adalah bagian dari strategi. Jadi jangan dipikir ada orang dalam suatu kelompok nggak pernah bahas kerjaan, bukan berarti dia tidak mementingkan kerjaan, tapi itu strategi. Nah ini mah nggak tahu ya di belakangnya seperti apa. Kalau saya menganggap ini strategi. Oke, next. Nah ini yang penting banget, ini mahal banget nih. Saya pernah ngikutin
seminar kayak beginian 200.000 cuma buat nerangin satu teori ini doang, ya Allah, padahal ini pertanyaan skripsi saya ini. Ya, lihat, ada 3 poin yang dapat menentukan kita lebih baik menggunakan yang mana, task atau human. Yang pertama adalah leader-member relation. Jadi, saya sebagai ketua misalkan, dengan bawahan saya, ini deket nggak ya? Good atau poor nih? Lihat yang paling pertama. Good atau poor ya? Saya sama bawahan saya. Misal kita bilang, saya sama bawahan baik kok, baik-baik aja, good. Oke, good. Relation berarti kan kita nggak ngomong kerjaan ya, kedekatan kita dengan bawahan. Oke, yang kedua task strukturnya. Berat, tinggi atau rendah. Maksudnya tinggi atau rendah apa? Kalau berulang, dia tinggi. Kalau dia dalam waktu lama, dia tinggi. Tapi kalau dia dalam waktu cepat atau dia tidak berulang, satu kali jebret gitu, itu low. Gitu. Nah, misalkan kerjaan kita susah nih kayaknya, lama lagi, ya udah hide deh, hide. Yang ketiga adalah position power. Position powernya adalah kita, kalau kita nyuruh ke anak buah kita tadi, tim kita tadi, mudah diturutin atau enggak sih? Kalau kita strong, kita nyuruh apapun dia nolong, atau kita nyuruh dia susah banget, kalau kita harus milih dia, kita kuat atau enggak sih di hadapan dia. Akui saja kalau misalkan kita rada kurang, soalnya saya ngerasa teman sama dia, oh ya udahlah. Nah, berarti lihat nomor 2 dong, ya nggak? Good, high, strong. Nomor 2 dong ya. Nah, ketika lihat nomor 2, maka yang harus dilakukan adalah task motivate leader. Berarti yang harus dilakukan adalah terus tanyain kerjaan, bahas aja kerjaan terus. Tapi ketika misal saya sama anak buah baik deh hubungannya, kayaknya kurang baik deh, poor, aku isinya kurang baik gitu ya. Task struktur, saya sama anak buah kalau tugas kita susah apa enggak ya? Susah deh kayaknya, susah, high deh, high. Position power, saya kalau nyuruh dia nurut apa enggak ya? Ya dia nurut sih, berarti strong. 5 berarti ya, 5 ya, bener nggak? Poor, high, strong. 5 bener ya? Nah, lihat di situ 5. Berarti apa yang harus dilakukan? Relationship motivate leader. Berarti yang harus dilakukan adalah human oriented-nya dulu. Perbaiki hubungan dulu. Supaya ini lancar, supaya baik. Nah ini tips leadership yang luar biasa. Kenapa kerjaan kita kadang-kadang nggak pas? Karena kita kadang-kadang asal aja ngerjain orang, melakukan ke orang lainnya kayak gitu. Padahal kita tuh harus menghubungi, dan ini hubungannya personal ke personal. Misal, si ketua sama si kepala departemen pendidikan, udah nih berdua doang. Ke si ini tas, ke yang si ini relation, bisa jadi. Gitu. Nah, satu shortcut poinnya adalah lihat nomor 4 sampai 7 itu relationship, artinya human oriented. Yang harus deketin adalah kedekatannya dulu. 4 sampai 7. Dan 4 sampai 7 itu lihat, kalau udah pur tuh 5, 6, 7 itu pur ya di leader member relation. Kalau kita udah pur duluan dari hubungan kita dengan membernya, itu hampir pasti kita butuh relationship gitu. Udah pasti kita harus benerin dulu relationshipnya gitu. Kecuali yang paling terakhir itu ada ya nggak inilah, ya udahlah gitu. Kita pakai aja lah, pas aja lah gitu sebenarnya. Nah ini luar biasa ya. Jadi kita tuh nggak semudah itu. Kita harus cek juga nih sama orangnya gitu. Seperti apa sih sebenarnya gitu. Oke, next. Nah, jadi dalam sebuah project kita akan terbiasa dalam membentuk kelompok dulu. Nah, jadi yang teori pembentukan kelompok. Jadi seiring berjalannya waktu, tim effectiveness itu akan naik gitu ya. Tapi kita akan mulai tahapnya pertama forming. Oke, kayak kita butuh orang ini, kita butuh orang ini, kita butuh orang. Yuk kumpul, kita bahas yuk, kita mau bikin ini. Goalnya ini, caranya begini, harus begini. Kemudian storming. Kenapa namanya storming? Storming itu badai kan? Badai. Kenapa badai? Karena kita sama-sama ngeluarin pikiran kita. Ternyata pikirannya beda-beda. Ternyata maunya gini. Berantakan. Nah, storming ini bahkan bisa jadi sangat paling berbahaya karena sangat banyak project yang selesai di tahap storming. Selesai, kenapa tidak bisa lanjut lagi? Dia terlanjur jatuh, brok ya udah selesai. Karena apa? Karena mungkin terlalu berbeda, karena nggak pas dan seterusnya. Karena akhirnya kita mulai mengenal, ternyata nggak cocok dan seterusnya. Andainya kita mampu bertahan dengan ketidakcocokan yang terjadi, karena pasti ada ketidakcocokan pasti. Ketika kita mampu bertahan, kita naik ke norming. Norming itu oke, ini mah emang orangnya kayak gini, kita nggak bisa kayak gini. Ini mah emang tipenya tuh bos banget gitu loh. Dia mah disuruh kasih kerjaan cetek nggak akan mau dikerjain, nggak bisa. Tapi kalau diajak diskusi berat, suruh baca buku berat, mau dia. Oke, kita mulai saling paham, itu norming.
mulai mencari norma, oh dalam kelompok ini harus begini, oh harus begitu, oh begitu ya. Kemudian akhirnya performing itu paling tinggi. Akhirnya mereka berjalan dengan baik. Kemudian nanti adjourn itu artinya udahan, pembubaran gitu. Oke, ya udah selesai. Tapi mereka itu dalam keadaan yang sangat positif. Nah, dalam suatu senior saya pernah bilang dalam suatu cerita, jadi kayak kita memandang project tuh sama alurnya gitu. Set, nah, pas lagi ke bawah tuh kita lihat, ini kayaknya project susah banget ya. Aduh, ini kayaknya mampus banget nih. Aduh, kayaknya berat banget. Nggak bisa. Lama-lama naik. Oh, ternyata nggak sesusah itu juga. Oh, gampang ternyata. Oh, banyak ini bantuan-bantuannya. Pas udah nyampe atas, oh, keren kan gue. Gitu, udah beres, jury. Semua kenangan itu akan jadi cerita bahwa, oh, dulu saya mampus-mampusan ngerjain ini di awal. Nah, tapi kemudian kan keren. Nah, gitu. Jadi ada kebanggaan itu juga setelah project itu selesai. Oke, next lagi. Nah, ini adalah tadi key point of delegation. Jadi dalam delegasi itu, kadang-kadang kita tuh harus tahu bahwa kalau mau pakai teori yang lain bisa jadi ya, tapi saya mau pakai yang lebih mudah sekali. Kalau saya bosnya, kalau saya leadernya, saya akan melakukan ini ya. Saya lakukan, kamu perhatikan. Oke, jadi gini nih cara mimpin forum. Gini nih cara ngerjain ini. Gini nih cara lakukan ini. Saya lakukan, kamu perhatikan. Yang kedua, saya lakukan, kamu lakukan. Yuk, bareng-bareng. Yuk, cara ngejahit nih, saya ini jahit itu gini nih, kamu perhatikan ya. Oke, sekarang kamu lakukan, saya lakukan bareng-bareng. Oke, jahit bareng-bareng. Terus kemudian terakhir adalah kamu lakukan, saya perhatikan, dan ini kemudian sudah jadi delegasi. Silahkan lakukan. Jadi dalam skema kantor, dalam skema organisasi, dalam skema project manapun, seorang leader baiknya juga mencontohkan terlebih dahulu biar tahu. Jadi kayak atasan langsung sih paling penting gitu. Atasan langsung itu maksudnya kalau saya staff biasa, saya nggak mungkin minta direktur untuk melakukan apa yang saya lakukan gitu kan, kejauhan gitu. Tapi atasan langsungnya yang dekat, tolong ajarin saya dengan spesifik kayak gini. Mungkin kadang-kadang timnya udah ngerti, bisa jadi. Makanya ada teori yang lain yang bisa kita pakai, yaitu apa sih itu namanya, yang 4D directing, bukan 4 jenis karyawan gitu ya. Yang pertama harus di directing, yang kedua harus di coaching, yang ketiga harus di supporting, yang keempat harus di delegating, itu ada gitu ya. Nah, kita pakai yang ini aja biar simpel gitu. Ya udah, ketika kamu lakukan saya perhatikan, berarti udah tinggal kita awasi, controlling apa yang harus dilakukan gitu. Oke, next. Nah, ini mainan kita. Mau main dulu? Ya, kita istirahat dulu sambil main. Jadi Iya, boleh. Ya, kan. Ya, boleh ya. Nih, saya share dulu ininya. Saya share linknya. Jadi teman-teman boleh disambil nih, sambil buka ini bisa, sambil buka bendanya juga bisa. Jadi kalau di laptop bisa enak gitu. Sambil. Nah, silahkan tuh, boleh masuk tuh. Nanti saya kasih tahu. Saya boleh izin gantian share screen. Nah, biar bagi yang mungkin nggak bisa ikutan, bisa lihat ke layar ya Google Meet. Sementara yang bisa ikutan, bisa ikut gabung aja langsung biar tenang. Ya. Oke, saya silakan. Silahkan bagi teman-teman yang memakai laptop, bisa dibuka langsung link yang dikasih ke Alif. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Kak, sudah Kak, kelihatan Kak. Oke, yang mau ikutan gabung boleh ya? Boleh gabung. Nah, lihat. Ini namanya project planning. Jadi ini sebuah aplikasi namanya Mural ya. Dari Mural ini sebenarnya banyak template. Ntar kita mulai satu-satu. Nah, tuh yang mau gabung. Boleh tuh. Boleh keliling-keliling sendiri lah ya. Ini geser-geser. Kalau mau naikin, ini bisa Control plus, itu zoom in. Control min, itu zoom out. Nah, kan saya kelihatan tuh ya, ada Hood, ada Sinca, ada siapa lagi tuh. Kelihatan nggak apa-apa lah ya, silahkan lah keliling-keliling lah ya. Nah, jangan dulu klik apapun, nanti biar klik bareng-bareng kalau kita melakukan sesuatu. Nah, ini di paling kiri ini ada project goal, terus kemudian ada how will we measure success. Jadi kita harus tahu project goal-nya apa. Nah, itu bisa kita diskusikan ini rame-rame ya. Coba misalkan saya mau bikin sebuah project sosial, kira-kira goals-nya apa. Misalkan teman-teman boleh gabung
Kita gabung dulu ke sebelah kiri ya, ke project goals. Kalau teman-teman klik sekali di situ, klik 2 kali. Nah, teman-teman memunculkan sticky notes kecil ya. Jadi ini tuh kayak main canvassing aja gitu. Ini mungkin akan di desain ini akan muncul tuh, ada yang gede tuh, siapa tuh? Ya, silakan misalkan teman-teman tulis saja projectnya apa. Misal tulis aja. Project goals-nya kita mau bikin kegiatan sosial, maka kita ingin berbagi kepada yang tidak mampu. Nah, berbagi kepada korban, apalagi itu? Korban di Kalsel dan Sulbar, Pak. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu pemberdayaan. Nah, itu kelihatan ya, teman-teman bisa pada tulis-tulis ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya project goals kita? Ini yang gede saya geser ya. Geser lagi. Ini ada yang lagi pengen nulis. Ya, jadi project goals-nya apa masalah yang ingin kita selesaikan? Salahnya apa? Terus kemudian yang mau kita beresin apa? Oke. Kemudian masuk ke how will we measure sukses. Jadi kita sebut sebagai sesuatu ini sukses ketika apa? Ini simpelnya adalah contohnya increase one day retention. Jadi mengurangi retensi 15% per hari gitu. Jadi kita tulis dengan better retention. Atau kita mau misalkan batch 3, Impactivis batch 3, how will measure sukses? 1, jumlah peserta lebih banyak daripada sekarang. Terus kemudian 2, antusiasme lebih tinggi. 3, menghasilkan output yang lebih luar biasa. Misalkan kayak gitu ya. Itu ya oke, banyak yang klik 2 kali nih ya, coret-coret ya nggak apa-apa lah, ini nanti biar aja berantakan. Saya beresin. Ini cuma buat keliling-keliling aja dulu teman-teman lah ya. Nah, itu juga ya kalau di sebelah kiri atas tuh kalau mau klik teks itu dia bisa ada yang bulat, ada yang 5x3, ada yang 3x3 ukurannya. Gitu. Jadi silahkan aja bisa diatur. Kan? Nah, sambil coba-coba aja nih, barangkali teman-teman bisa jadi sebuah ilmu baru, bisa praktek lah langsung ke teman-teman lain. Kemudian kita harus jelasin who will participate. Saya biar teman-teman nggak jelalatan dulu, saya kasih bangkitkan ke sini. Jadi ini kalau si yang punya bisa melakukan ini, klik summon. Ya, semua orang langsung melihat saya. Ya, who will participate? What will their roles be? Jadi siapa? Dia itu namanya siapa? Dia sebagai siapa? Dan dia melakukan apa? Saya Alif, learning manager role, menyusun silabus dan daftar pembelajaran. Jadi apakah semua orang harus mau memenuhi semua proyeknya? Enggak. Jadi saya terlibat langsung dalam proyek ini. Kalau saya boleh bilang dalam kerjaan saya enggak langsung, tapi saya harus mengupgrade orang-orang yang langsung mengampu proyeknya. Otomatis harus banyak tahu tentang proyeknya dong gitu. Jadi tentang ini harus diapain, tentang ini harus diapain. Ada orang-orang yang saya insecure untuk bisa ini. Saya takut nih buat ketemu sama mitranya, soalnya gini-gini, apalagi kan kalau di kantor, ya ratusan juta gitu lah proyeknya. Sementara orang-orangnya orang desa gitu kan, kebayang ya. Jadi membuat mereka tidak tidak takut dengan dana transferan 100 juta itu gimana ya gitu loh. Nah, kemudian cost-nya apa? Ini namanya PMP teman-teman. PMP tadi Project Management Planning. Ini PMP. Cost-nya apa? Time, research, budget, dan seterusnya. Kemudian, what are we missing? Apa sih yang sebenarnya kita nggak punya? Akui apa yang sebenarnya kita tidak punya. Kita nggak punya sumber daya kompeten. Kita nggak punya duit banyak. Kita nggak punya alat itu ini. Kemudian obstacle-nya apa? Potensial obstacle. Nah, di jalan kita bakal terhambat apa? Ini jadi memperjelas dulu kemungkinan kita apa ya? Kemungkinan apa yang akan menghambat kita di jalan? Contoh, ini pengelolaan keuangan khawatir. Terus kemudian takutnya data-data pengembalian dana bisa jadi terhambat karena kita nggak ngerti. Terus kemudian apalagi misalkan ada gaptek digital literasi ketika kita harus menggunakan platform-platform digital dalam berkomunikasi gitu kan. Atau kita nggak tahu pakai cara apa. Ini kan saya ngasih tahu salah satunya mural, ini bisa dipakai. Tapi teman-teman sambil jelasan boleh saya sambil jelasin. Terus di sini ada what do we have, itu apa yang kita punya. Kita punya seorang yang ngerti di bagian ini. Kita punya uang segini. Kita punya sekre. Kita punya IG. Kita punya apa-apa. Nah ini satu boleh nulis nanti. Keroyokan aja kita nulisnya kan.
Kan nulis di sini apa, di sini apa, di sini apa. Nah, ini buat dibahas bareng-bareng, teman-teman. Nah, kemudian masuk ke bawah, di kiri bawah itu ada action item. Jadi siapa, who, what. Jadi siapa yang akan melakukannya dan apa yang akan dilakukan. Mulai dari apa dulu sih? Apa yang akan dilakukan? Yang apa yang ingin kita lakukan adalah buat IG. Oke, siapa yang mau bikin? Bikin desainnya, siapa yang bikin? Jadi what terus who. What, who. Gitu. What are our next step kan kalau ini. Jadi habis ini kita ngapain? Oke, terus siapa yang bertanggung jawab? Oke, gitu. Jelasin satu-satu. Misal menghubungi apa namanya? eh, siapa ya tokoh luar biasa lah. Makanya kita misalkan Kang Fadli. Oke, siapa yang hubungin Kang Fadli? Siapa yang atur tim medianya? Tim media ngapain dan harus apa? Jadi jelas gitu, bikin job desk di sini action plan. Action item. Oke, kemudian bikin project timeline nih, timeline kita. Oke, plan project kita mulai di tanggal berapa? Bikin aja di sini misalkan. Ya kita mulai tanggal 17 Januari misalkan begitu. Ya, teman-teman bisa sambil dilihat di bawah ya di project timeline. Bagi yang lagi keliling boleh sambil lihat ya. Nah, terus kemudian nanti kita bikin lagi di sini. Salah. Nah, ini kita akan mulai kegiatan pertama. Ada tanggal berapa? Tulis aja di sini. Nah, boleh pakai warna-warna apa itu bisa dicek di atas tuh warna-warnanya tuh. Terus nanti apa, terus aja kita putar. Nah, oke, ini namanya PMP, Project Management Planning. Ini terbagi dari dua hal, teman-teman. Ada yang sadar nggak sih? Ini tuh udah nyampur sebenarnya. Ini adalah template paling normal, paling apa ya? Ya paling biasa karena yang lain nanti ada template lain. Ini project goal, how user, partisipan dan seterusnya. Ini disebut apa namanya? Oh belum, bener ada satu lagi. Ini project planning, yang ini project timeline, ini dua, ini beda. Terus kemudian yang kita lakukan di sini ini adalah memetakan planningnya apa dan bagaimana dulu. Terus kemudian nanti setelah ini ada lagi namanya tadi logical framework analysis LFA. Itu kita akan menentukan outputnya apa, outcome-nya apa, indikator keberhasilannya apa. Oke ya, silahkan yang masih pada keliling, ini ada berapa orang keliling ya? Bisa lihat loh, 14 orang, ya nggak apa-apa. Nah, nanti ini bisa di-share, bisa dipakai. Cuman sayangnya memang ini berbayar ya, jadi agak menyebalkan kadang-kadang. Kalau kita mau jadi hostnya, kita bikin dulu terus trial yang nggak apa-apa lah. Gitu. Tuker-tukeran email aja lah gitu. Tapi kalau ini teman-teman yang pada jadi ini caranya share terus saya kasih kesempatannya visitor. Soalnya kalau invite people nanti orangnya harus bikin. Jadi kayak ngebuang waktu ini. Jadi teman-teman nggak perlu ini. Kalau mau cek-cek bisa lah bareng-bareng. Oke ya. Nah, saya balik lagi dulu lah. Oke, gimana Mak cabutnya? Berapa untuk upgrade pro-nya? Saya lupa. Nanti saya cek. Ya, kayak gitu teman-teman. Itu satu. Bentar. Kenapa saya nggak sekalian ya tadi? Bentar. Saya izin sekali lagi. Nah, oke teman-teman. Yang ada di sini kita bisa berlanjut dulu. Jadi teman-teman boleh sambil dilihat di screen aja. Kalau saya back to dashboard. Jadi di sini tuh ada banyak sekali jenis muralnya apa. Ini namanya mural, meskipun mural itu biasanya gambar-gambar dinding ya, tapi ini beda gitu. Kita mau cari sebuah icebreaker apa nih, team warm up and energizer, obstacle run. Itu ada semua nih. Kita mau bahas apa, tim canvas dan seterusnya. Vision board. Nah ini tuh bisa sambil dipelajari satu. Ya insya Allah saya paham setengahnya dari semua yang pernah dipakai dari sini lah. Oh ini banyak banget, kadang-kadang ada yang itu apa ya, kadang saya baru tahu dan ini juga update gitu. Update seminggu satu ada kali ini pre-work template, jadi ini bisa dipakai buat apapun gitu ya. Nih, kita pakai yang biasa banget dipakai buat di awal kita berjumpa, di awal sebuah project planning gitu ya. Nah ini namanya tim canvas. Ya teman-teman yang tadi mau gabung lagi nggak?
Saya share dulu dari sini lah ya. Nah, teman-teman boleh lihat lagi di Google Meet-nya dulu. Nanti kalau mau coba-coba boleh lah. Kita kasih linknya buat keliling. Ini yang mau keliling dulu deh. Ya, ntar kalau bahas ini moral dari aplikasi desain thinking atau bukan, ini beda ya. Jawabannya nggak gitu. Maksudnya desain thinking itu apa dulu harus dipahami dulu. Ini kanvas, ini tools untuk memudahkan kita dalam kita apa ya berimajinasi, berpikir gitu. Nah, design thinking itu nanti dijelasin mungkin di selanjutnya tentang bahwa design thinking itu ada tahapan mulai dari mendefine, terus kemudian memetakan masalah, kemudian memberi usulan solusi, kita ngecek solusinya apa kira-kira, kemudian kita testing dulu, terus kemudian benerin lagi, terus kemudian cek lagi. Nah, itu ada tahapnya nanti pasti design thinking. Biar lebih puas, soalnya nanti teman saya yang akan ngisi insya Allah luar biasa. Ya, ini tim Charter Canvas ya untuk membuat align apa ya ke arah sejajar project kita dengan orang-orang. Kita lihat ya, people and rules. Jadi tadi saya sebagai siapa, kerjaannya ngapain sih? Siapa sebagai apa, kerjaan ngapain? Common goal, oke. Jadi kita punya goalnya apa nih ya buat agenda efektivis ini? Oke, menciptakan ekosistem pemberdayaan. Oke, membuat orang-orang menjadi berbagi ilmu pengetahuan ke orang-orang dan seterusnya. Kemudian nanti ada value-nya. Value-nya apa yang mau kita lakukan? BTW di sini tuh ada urutannya nih. Ini di sebelah kanan nih di outline nih. Kalau yang teman-teman lihat Google Meet, people and roles dulu, terus kemudian common goals dulu, ketiga personal goals dulu. Teman-teman sebagai misalkan panitia punya personal goals nggak sih? Sampaikan aja. Biar clear kita punya personal goals sebesar apa gitu. Apa aja yang kita punya goals-nya. Saya jujur aja pribadi saya tuh mau ikutan dapat ilmunya misalkan. Boleh. Saya mau belajar leadership sebenarnya karena saya pertama kali mengeplay project seperti ini ya misalkan gitu. Saya mau apa, saya mau dapat profit, boleh ya gitu. Saya mau dapat profit dari kegiatan ini. Masukin aja gitu personal goals-nya apa. Ini kadang-kadang luar biasa lah, aneh-aneh tapi seru gitu. Jadi kita tahu, oh tim kita tuh ternyata ada yang butuh ini, ada yang butuh itu, oh gitu. Terus kemudian keempat, tujuan. Jadi tujuan sama goals itu bedanya apa? Kalau tujuan itu nanti kalau dalam hal ini kita gabung di tujuan itu outputnya kita mau menjadikan apa? Effectiveness ini hasilnya apa dari kegiatan ini? Apa yang akan dihasilkan? Oh, membentuk orang-orang yang punya output baru, yang bisa menghasilkan apa tadi sebuah apa ini kalau di IG saya baca dulu ya dia muter dulu. Ini ya saya tadi buka IG menjadi inisiator sosial. Oke, berarti menciptakan inisiator sosial itu purpose-nya. Common goals-nya adalah turunannya tadi kita membentuk sebuah ekosistem pendidikan pemberdayaan. Kemudian membuat berbagi ilmu, terus kemudian dan seterusnya gitu. Kelima, value-nya. Jadi nilai-nilai kita apa? Gak mungkin ada sesuatu yang bebas nilai. Gak mungkin. Masih ada nilai-nilai yang kita atur tertentu. Gitu. Ya minimal nilai kesopanan dalam belajar. Terus kemudian nilai aplikasi dan adab gitu. Jadi kalau dalam agama Islam itu ada adab, ilmu, amal. Itu ada urutannya gitu. Nah, minimal value ini kan jadi sebuah sesuatu yang harus kita ini. Jadi pertama harus sesuai dengan adabnya seperti apa dalam bentuk ilmu dan seterusnya. Kemudian belajarnya harus bagaimana dan yang ketiga mengamalkannya seperti apa gitu. Terus kemudian role and activity. Jadi tadi kita tuh sekarang aktivitasnya ngapain aja sih dengan role yang tadi, maka kita sekarang punya aktivitas apa aja. Rules ini aturan-aturannya apa dan aktivitasnya apa aja. Jadi aktivitasnya kita bikin postingan, kita ngumpulin peserta, kita bikin tugas ke peserta, kita bikin aturan kalau di grup WA harus seperti apa, nggak boleh jualan, nggak boleh nge-share yang sara, nggak boleh nge-share apa. Terus kalau di Google Meet kita harus bagaimana. Ini tulisan satu. Jadi jangan pikirnya tiga. Ini kalau diperkecil ya, kalau saya melakukan Zoom yang sangat gitu ya, pasti misalkan kita tuh lagi banyakan ya, sehingga kita bikin aturan Zoom-nya ini harus sampai 140%. Jadi saya klik tuh kecil gitu.
kok nggak kecil sih? Oh, harus diatur dulu. Ya maaf. Jadi itu bisa bisa kecil, kecil banget. Sehingga nanti bisa banyak buat yang ngisi di sini tuh. Gitu. Saya pernah pakai aturan harus minimal 140% Zoom. Wow. Oke, terus di sini ada strength and asset. Jadi kita punya kemampuan apa, kita punya aset apa aja. Terus kemudian kita punya kelemahan apa aja dan kita punya resiko apa aja. Sini yang banyak. Saya sama kantor bikin begini tuh ini bebet, jabet gitu. Itu kantor saya cuma 30 orang di kantor pusat desa berdaya. Tapi kalau sama desa berdaya se-Indonesia itu ada 1.000 orang, kan nggak mungkin pasti ginian ya. Jadi ini juga ada batasannya tergantung pada template-nya. Gitu teman-teman. Nah ini juga ya masih banyak ya kalau kita balik ada beberapa contoh-contoh lainnya gitu ya. Saya kasih contoh yang seru. Nih, ini yang seru. Terakhir nih saya kasih contoh, nanti teman-teman boleh keliling lagi lah. Ini namanya feedback grid. Jadi kalau teman-teman punya feedback umum, silahkan tulis di sini nih, misalkan feedback parking lot. Acara ini tidak seru, acara ini kurang inspiratif, acara ini kurang banyak aktivitasnya dan seterusnya, misalkan ya coba ini feedback parkingnya di sini. Kemudian di sini ini ada yang plus yang sudah bagus apa work well, apa yang sudah bagus, pemakaian sudah bagus ya. Terus teman-teman peserta sudah pada antusias datang tepat waktu. Tugas-tugas yang mengumpulkan sudah 80% misalnya gitu ya. Need to change. Apa yang harus diganti? Oh berarti ini nggak bagus. Berarti skema pematerian utuh doang itu harus diganti. Skema pematerian di atas bada zuhur dan dengan kamera ditutup ini harus diganti. Karena mungkin menyebabkan orang-orang jadi sepi bertanya misalkan begitu ya. Terus ada pertanyaan belum terjawab, maksudnya apa? Answer question. Ini teman-teman boleh balik dulu ke Meet ya bagi yang tadi lupa, yang belum hal ini. Ini pendek aja soalnya. Unanswer question tuh, jadi gimana ya tadi ya kira-kira supaya peserta pada ngumpulin tugas 100% gitu. Ya soalnya kan kita nggak terikat kontrak ya, jadi gimana ya? Nah, tulis apa yang, jadi gimana cara bikin peserta hadir 100% dan mengumpulkan tugas 100% misalkan gitu. New idea to try. Misalkan saya kepikiran, oke, semua orang harus open video, misalkan kayak gitu. Terus kemudian memberikan pertanyaan sebelum sesi pemateri bisa dimulai. Jadi sebelum pertanyaan sudah dimulai, kira-kira gimana ya? Nah, tulis itu di sini. Kemudian nanti kita sepakati. Jadi di sini tuh ada fitur namanya voting. Gitu. Kita voting nanti. New idea to try. Oke, idea mana yang mau kita coba duluan? Kita voting di sini nanti. Bisa voting lebih dari satu, misal saking banyaknya di sini ada 30 usulan gitu ya. Terus kita ada misalkan panitianya ada 20 orang. Oke, kita voting 3 yang paling kita sukai. Nanti yang paling tinggi ada tuh, misalkan yang satu dipilih oleh 5 orang, ini dipilih oleh 6 orang. Oke, berarti itu yang kita cobain misalkan gitu. Nah, ini namanya feedback grid. Ini menarik kan buat dicoba gitu. Jadi apa ya yang kira-kira perlu dikembangkan dari project kita? Atau mungkin teman-teman yang masih di kampus misalkan masih aktif di organisasi, di BEM, di BPM, di HIMA, di KM. Ini bahasa kampus saya mah bahasanya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman beda lagi namanya, mah enggak lah. Ini bisa sambil dicoba nih. Apalagi nih tahun 2021 ya, apa nih yang kira-kira BEM tahun kemarin work well yang udah bagus apa aja. Kita bahas dulu per departemen deh biar nggak pusing. Apa yang harus diganti dari departemen ini? Jadi apa pertanyaan belum terjawab pada departemen ini? Ide baru untuk departemen ini? Gitu. Kurang lebih begitu teman-teman. Oke, saya kembalikan saja. Ya, oke. Boleh di-share lagi PPT saya tadi. Yaitu sekilas tentang mural ya. Walau mungkin bisa jadi nanti bisa nyinggung pakai ini karena banyak sekali cara kita untuk memetakan pikiran kita. Jadi kenapa disebut design thinking itu kan mendesain pikiran kita. Karena biasanya pikiran kita berantakan. Saya merasa pikiran saya itu berantakan sehingga saya perlu dibenerin dengan tools-tools demikian. Jadi tools banyak banget ya, nanti dicari aja. Itu ada kotak-kotaknya, ada apanya. Jadi pikiran kita tuh tumpahin pada tempatnya gitu. Dan itu enak banget buat keroyokan. Yuk keroyokan, jangan-jangan ada ide bagus di luar dari ide saya tuh ada ide yang lebih bagus gitu. Jangan-jangan ide kita tuh bisa digabung. Nah gitu, jangan-jangan
ide-ide, pokoknya ini untuk keluarin semua ide-ide kita supaya jangan sampai ada sesuatu yang nggak selesai gitu. Oke, next lagi. Nah, ini ya. Jadi terakhir adalah tentang sukses, sukses dalam sebuah project. Jadi sukses itu menurut Vigio 2009, ini sebuah buku besar warna kuning yang teman-teman psikologi 4 pakai gitu. Ini kesuksesan dalam organisasi itu ada dua hal. Yang pertama produk, yang kedua satisfied, puas. Nah, dalam hal ini kita bedah sedikit, terutama dalam project gitu. Menghasilkan produk itu artinya ada barang atau jasa tertentu. Projectnya adalah membangun tol panjang sekian, berarti ada dong barangnya dong, jelas dong. Atau proyeknya misalkan lembaga konsultan HR menyeleksi 100 orang karyawan terbaik dari 5.000 pendaftar. Itu jasa dong gitu kan. Nah, itulah produk, menghasilkan produk. Dalam proyek, produk harus bermanfaat sesuai tujuan. Sesuai tujuan. Jadi tujuan bikin tol adalah apa? Jadi nggak tolnya? Jadi nyampe nggak? Nyampe. Sesuai dengan yang dimaksud nggak? Nyampe. Jadi kalau di proyek itu ada namanya SLA, Service Level Agreement. Kesepakatan kita mau sejauh apa nih? Kalau misalkan dengan stakeholder ya, itu ada ini. Terus yang kemudian terakhir adalah tim merasa puas. Jadi puas ini stakeholder puas, kita juga puas. Stakeholder puas, kita gue nggak mau kerja sama kamu lagi. Nah, itu berarti kita nggak sukses sebenarnya dalam sebuah project. Kalau udah sampai kayak gitu, gue nggak mau kerja sama kamu lagi, itu udah gagal tuh. Nah, makanya ketika sudah ada sesuatu yang batch 2, kedua, Brotherhood Life Talk 2 gitu. Nah, itu berarti kita sudah melalui satu tahap untuk ketika tim merasa puas, stakeholder itu bisa jadi yang investor, bisa jadi pengambil modal, bisa jadi pembeli gitu ya. Itu melakukan rebuying. Jadi dalam skema psikologi konsumen itu ada post buying, dan di post buying itu ada sesuatu yang membuat ketika kita merasa puas terhadap semuanya, kita akan mau beli lagi. Kita akan mau mengulang lagi, termasuk juga dalam diri si pelakunya, si pelaku proyeknya. Saya panitia proyek, saya mau lagi bikin proyek itu lagi. Karena saya merasa ini berhasil gitu. Dan saya mau lagi bersama kalian lagi. Nah, itu puas. Oke, next. Oh ya, sudah habis. Terima kasih. Mohon maaf tadi mungkin kebanyakan di mural, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita buka sesi tanya jawab sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Iya, oke, silahkan. Oh, pakai slide. Keren. Terima kasih ya Kang Alif, wah, mantap banget ini. Materinya tentang project management ya. Kebetulan saya juga. Nah, dari sini kita bisa ambil nih project itu apa sih? Project itu kegiatan yang direncanakan dan bisa menghasilkan benefit ya Kang ya. Nah, tadi tuh yang bisa saya ambil paling ini tuh sukses. Sukses tuh ternyata dalam sebuah organisasi itu kita bisa menghasilkan sebuah produk, bahwa kepuasan tim itu juga sesuatu yang penting dalam kesuksesan organisasi ya Kang.